Pemerintah Indonesia memastikan cadangan minyak selama Perang Timur Tengah aman lantaran baru menaikkan kontrak pembelian minyak dari Rusia. Rusia sendiri merupakan negara ketiga terbesar produsen minyak mentah dunia setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Namun demikian, perdagangan minyak Rusia sempat dihalang-halangi oleh Amerika Serikat dan sekutu karena hubungan dingin kedua negara. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, akhirnya AS pun melunak terhadap perdagangan minyak Rusia untuk bisa membantu pasokan dunia lantaran kondisi Timur Tengah yang masih belum jelas. Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin 13 April lalu pun langsung bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendapatkan perjanjian pembelian minyak mentah. Hasilnya, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia, kunjungan Prabowo ke Rusia membawa kabar baik bagi ketahanan energi Indonesia. Indonesia dipastikan berhasil mengamankan tambahan cadangan minyak mentah atau crude dan pasokan LPG sebagai hasil diplomasi strategis di Rusia. Kepastian ini diperoleh usai Bahlil melakukan pertemuan tatap muka langsung dengan Menteri Energi Rusia Sergei Sivilev di kantor Kementerian Energi Moskow Selasa 14 April. Pertemuan teknis tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin sehari sebelumnya, tepatnya pada Minggu 12 April malam. Bahlil menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi langkah krusial untuk memperkuat cadangan energi domestik di tengah ketidakpastian pasokan global dan tingginya volatilitas pasar energi dunia. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas hasil negosiasi yang dinilai sangat menguntungkan bagi kepentingan nasional tersebut. Lalu kenapa Rusia mau menjual minyak ke Indonesia? Sebenarnya tidak semua negara diterima oleh Rusia untuk membeli minyak mentah dari negara tersebut selama Perang Timur Tengah. Putin memanfaatkan perdagangan minyak ini sebagai upaya diplomasi ke negara-negara yang tidak terlalu dekat dengan Rusia. Misal saja Jepang ditolak oleh Rusia saat hendak membeli minyak mentah dari negara beruang merah tersebut. Alasannya ialah karena aturan Federasi Rusia menetapkan syarat bagi siapapun yang hendak membeli minyaknya, yakni tak mengikuti pembatasan harga yang ditetapkan Uni Eropa dan G7. Kriteria negara yang diperbolehkan membeli minyak dari Moskow ialah tak menggunakan skema pembatasan harga yang diberlakukan oleh Uni Eropa G7 dan Australia pada akhir tahun 2025. Jepang diketahui menjadi negara anggota G7 yang berminat membeli minyak dari Rusia, tapi terikat dengan skema pembatasan harga. Sementara itu, saat Prabowo kunjungi Rusia, Putin memuji hubungan baik Indonesia dan Rusia selama ini. Terlebih Indonesia saat ini bergabung dalam BRICS. BRICS adalah aliansi ekonomi dan geopolitik negara-negara berkembang yang kini mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia yang baru resmi bergabung di tahun 2025. Indonesia yang masuk sebagai anggota BRICS juga dipuji oleh Putin di hadapan Prabowo. Maka tak heran, dalam pertemuan teknis kunjungan Indonesia, Rusia langsung menghadiri raksasa energi mereka seperti Rosneft, Rushem, Zahrubezhnev, dan Lukoil. Para perusahaan minyak Rusia itu dipersilakan membahas peluang kerjasama konkret yang dapat segera direalisasikan dengan Indonesia. Selain itu, Bahlil menjelaskan bahwa diplomasi ini tidak hanya menyasar volume pasokan, tetapi juga cakupan investasi yang lebih luas. Pemerintah menjajaki skema kerjasama melalui jalur government to government alias G2G maupun business to business alias B2B guna menjamin stabilitas ketersediaan energi jangka panjang. Selain pasokan minyak dan LPG, Bahlil menyebut ada sejumlah isu krusial lainnya yang turut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan bilateral tersebut. Topik pembahasan juga menyangkut potensi kerjasama investasi di sektor energi hingga pengembangan infrastruktur seperti kilang minyak. Sementara itu, Menteri Energi Rusia Sergei Sivilev menyatakan Rusia sebagai mitra strategis Indonesia baik dalam penyediaan migas maupun pengembangan sektor kelistrikan melalui pembangkit listrik tenaga nuklir. Melalui kerjasama panjang ini, Rusia memposisikan diri sebagai mitra potensial yang dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan energi nasional. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.